Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirhami wal qatifati. Ta'isa, binasalah. Siapa yang didoakan binasa itu? Abdud dinar, hamba dinar, hamba uang emas, budak uang emas. Wad dirham, dan hamba dirham, hamba uang perak. Wal qatifati, dan hamba pakaian yang terbuat dari bulu. Artinya pakaian yang terbuat dari bulu biasanya itu pakaian yang mewah. Jadi orang-orang yang diperbudak oleh pakaian mewahnya, itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan kebinasaan. Siapa orang yang begitu itu? Yang memiliki sifat in u'tiya radhiya. Jika dia diberikan sesuatu oleh Allah, radhiya, dia senang, dia ridho kepada Allah. Wa illam yu'ta lam yarda. Dan jika ia tidak diberikan sesuatu oleh Allah, dia pun tidak ridho kepada Allah. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Memang pada hadis ini Rasulullah SAW hanya menyebutkan uang dinar, uang dirham. Orang yang diperbudak oleh uang dinar dan uang dirham, yang diperbudak oleh pakaian-pakaian mewah, itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan kebinasaan. Tapi bukan hanya pada ketiga hal ini. Siapapun yang memperbudak dirinya atau diperbudak oleh dunia, maka masuk dalam doa ini. Dan ada orang-orang yang diperbudak oleh dunia dengan cara menyibukkan diri untuk merebut satu jabatan, baik di jabatan pemerintahan atau di jabatan sebuah perusahaan. Dia sibuk untuk meraih jabatan-jabatan itu bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka dia masuk dalam doa ini, ta'isa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencela orang-orang yang sibuk dengan dunia kalau bukan untuk dirinya sendiri. Tidak semua yang ada di dunia ini sifatnya tercela. Tidak semua pekerjaan yang menunjukkan kesibukan dengan dunia itu sifatnya tercela. Yang membuat kita mencari dunia itu tercela kalau kita mencari dunia itu sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya orang-orang kaya yang punya banyak dinar, punya banyak dirham, tapi juga orang-orang yang sibuk memperebutkan kekuasaan. Apalagi ini menjelang pilkada nanti, menjelang pemilu. Itu banyak orang yang sibuk dengan urusan-urusan jabatan itu. Bahkan tidak hanya sibuk menghabiskan waktu dengan kampanye, tapi juga sibuk kasak kusuk dengan mendatangi dukun-dukun. Itu sibuknya saja untuk merebut kekuasaan itu, mendapatkan kekuasaan itu sudah buruk. Apalagi kalau itu disertai dengan datang kepada dukun,
Padahal kalau dia mikir, kalau dukun itu memang bisa untuk menjadikan seseorang menduduki satu jabatan, kenapa dia sendiri tidak jadi pejabat itu dukun itu? Kalau memang bisa itu, kenapa dia dari dulu jadi dukun aja itu? Nggak pernah jadi anggota DPR, nggak pernah jadi bupati, nggak pernah jadi wali kota, nggak pernah jadi gubernur, lagi jadi presiden. Pernah Indonesia dipimpin oleh dukun, NTB dipimpin oleh dukun? Nggak pernah. Tapi orang-orang yang mau jadi presiden, yang mau jadi gubernur, bupati, wali kota, itu banyak yang pergi ke dukun. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan, ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa-apa yang tidak ditentukan oleh Allah untukmu tidak akan kamu dapatkan, karena Allah tidak menentukan kamu mendapatkan sesuatu itu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang Allah tentukan untuk kamu dapatkan, maka itu tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset untuk kamu dapatkan. Pasti kamu dapatkan. Orang-orang yang sekarang bisa menduduki kursi legislatif, bisa menduduki kursi eksekutif itu karena memang ditentukan oleh Allah mereka mendudukinya. Tanpa mereka datang ke dukun pun, dia akan menduduki itu. Tanpa mereka melakukan money politik pun, kalau seorang sudah ditentukan oleh Allah untuk menduduki satu jabatan, dia akan mendudukinya. Cuma kadang banyak orang yang tidak sabar dan tidak yakin kalau apa yang dia jabat sekarang, apa yang dia duduki sekarang, itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka kesibukan orang sampai meninggalkan kewajiban, sampai melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang tercela dari dunia itu. Mencari harta sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan kewajiban terhadap anak dan istri, itu yang tercela. Kalau kita mencari harta, mencari rezeki Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan tidak sampai menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah, itu enggak apa-apa. Bahkan itu diperintahkan. Apalagi kalau kita punya keinginan menjadi orang kaya yang dermawan, menguasai dunia untuk kita perbudak dunia itu. Kita kuasai dunia untuk kita perbudak dunia itu. Perbudak untuk apa? Untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terpuji justru. Yang tercela itu kalau orang diperbudak oleh dunia, orang diperbudak oleh rupiah, orang diperbudak oleh jabatan, sampai-sampai dia tidak lagi menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Maka mereka inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ta'isa. Ta'isa itu halaka, binasalah orang-orang yang diperbudak oleh dinar, orang yang diperbudak oleh dirham, orang yang diperbudak oleh pakaian-pakaian yang mewah. Dan binasalah orang yang diperbudak oleh dunia sampai dia menanggalkan kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat orang itu kalau dia diberikan sesuatu oleh Allah, dia ridho, dia senang kepada Allah. Tapi kalau Allah tidak memberikan dia sesuatu, dia nggak suka sama Allah. Ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj. Allah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi fa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi
khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Allah menjelaskan di antara manusia itu ada orang yang menyembah Allah itu di pinggir. Di pinggir ini maksudnya berdasarkan keraguan, bukan berdasarkan keyakinan. Dan sifat orang ini kalau dia mendapatkan kebaikan dari ibadahnya itu, dia merasa tenang. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, maka dia kembali kepada kufurannya. Inqalaba ala wajhi. Dia kembali kepada kufurannya. Maka Allah katakan khasirad dunya wal akhirah. Itu artinya dia sudah rugi di dunia dan di akhirat. Dzalikal huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Kalau orang rugi di dunia dan rugi di akhirat karena dia menyembah Allah di pinggir jurang. Maksudnya orang yang menyembah Allah bukan dengan keyakinan. Menyembah Allah berdasarkan keraguan. Kalau dia dapat sesuatu yang baik dari Allah, dia senang, dia tenang. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari Allah, maka dia gundah, dia resah. Akhirnya kembali kepada kufuran. Ngapain saya di agama Islam? Tidak memberikan apa-apa. Kenapa saya harus tobat? Tobat tidak bisa memberi saya makan. Ya dia kembali melakukan maksiat, dia kembali kepada kufuran. Itu orang-orang munafik yang begitu. Dia menyembah Allah kalau ada maunya, kalau ada yang dia inginkan. Kemudian hadis yang ketiga, wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya, telah memegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua pundak saya. Rasulullah memegang pundak saya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing. Aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang melewati satu jalan, menyeberangi satu jalan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Apabila kamu ada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari untuk melakukan kebaikan. Kalau kamu ada di satu sore, lakukan kebaikan itu di waktu sore itu. Jangan tunggu besok pagi. Karena kita tidak tahu apakah kita akan masih hidup pada esok hari itu. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan apabila kamu ada di pagi hari, maka jangan kamu tunggu waktu sore untuk melakukan kebaikan. Wa khudz min sihhatika lisaqamika. Dan ambillah kesempatan dari waktu sehatmu itu untuk waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambil kesempatan dari masa hidupmu untuk kematian. Akhrajahul Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini ajaran zuhud. Pertama, ajaran zuhud terhadap dunia. Jangan kita menganggap bahwa dunia ini adalah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Dunia ini disebutkan sebagai darul mamar, tempat kita lewat saja dunia ini. Tempat kita lewat. Karena kita tidak akan selamanya di dunia. Nah, setelah kita melalui kehidupan di alam rahim, nah, kita lewat di alam dunia ini. Untuk menuju apa? Menuju alam akhirat. Tujuan kita adalah kehidupan di akhirat.
Maka kita jadikan dunia ini hanya sekedar untuk menyeberang dari alam rahim ke alam akhirat. Gimana orang yang nyebrang itu? Kita ketika nyebrang dari selatan ke utara, kita kan sekedar lewat itu. Ada orang nyebrang tetap tinggal di jalan, di tengah jalan itu, ditabrak. Ya bukan nyebrang namanya itu. Maka begitu juga ketika kita hidup di dunia itu, jangan pernah meyakini dunia ini adalah tempat tinggal kita. Maka kalau ada orang yang seperti itu, meyakini dunia sebagai tempat tinggalnya, sama seperti orang yang mau nyebrang jalan, dia tinggal di tengah jalan itu. Apa yang terjadi? Ditabrak. Tabrak kendaraan truk, tronton. Dia seharusnya nyebrang, tapi dia tinggal di tengah jalan. Dia diam di tengah jalan. Maka supaya selamat hidup kita, dunia ini jadikan sebagai tempat penyeberangan saja. Jangan dianggap sebagai tempat kita tinggal. Karena kita akan celaka kalau menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Menganggap dunia ini sebagai tempat tinggal. Sebagaimana celakanya orang yang seharusnya dia nyebrang jalan, tapi dia diam di tengah jalan itu. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita supaya menjadikan dunia ini sebagai tempat yang asing buat kita. Dan kita adalah orang yang asing di dunia. Gharib, orang yang asing di dunia. Bagaimana orang kalau dia di suatu negara sebagai orang asing? Tentu dia akan mempersiapkan banyak hal untuk dia bisa beradaptasi dengan negara tempat dia merasa asing di negara itu. Dia akan mempersiapkan segala hal supaya dia bisa beradaptasi dengan negara tempat dia tinggal. Maka dunia ini kita harus beradaptasi dengan dia. Artinya kita hanya sekedar jadi orang asing di dunia ini. Maka persiapkan banyak hal untuk nanti ketika kita kembali ke negara kita kembali dalam keadaan selamat. Sering saya sampaikan bahwa kita di dunia ini dalam proses untuk kita kembali ke rumah kita. Proses kepulangan kita ke rumah asli kita. Rumah kita yang sebenarnya itu apa? Surga. Dan Nabi Adam alaihissalam pernah menempati surga. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang surga yang sudah ditinggali oleh Nabi Adam itu. Apakah sama dengan surga yang akan ditempati oleh hamba-hamba Allah yang beriman nanti di akhirat? Ada yang mengatakan sama. Antara surga yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam dengan yang akan ditinggali oleh orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Ada yang juga membedakan. Karena surga yang ditinggali oleh Nabi Adam itu ada larangannya. Ada larangannya. Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon khuldi itu. Sementara surga di akhirat itu nggak ada larangan. Dan surga yang ditinggali oleh Nabi Adam tidak kekal di dalam surga itu. Buktinya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Tapi surga yang akan ditinggali oleh orang-orang beriman nanti di akhirat, penghuninya tidak akan keluar dari surga itu. Mereka akan kekal di dalamnya. Nah, tapi terlepas dari perbedaan itu, bahwa nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam sudah pernah meninggali surga. Dan ketika beliau diusir oleh Allah dan diturunkan ke bumi, di antara permintaan Nabi Adam itu adalah
Beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada tidak kesempatan saya dan anak keturunan saya kembali lagi ke surga itu?" Maka Allah menjawab, "Ya ada. Ada kesempatan kamu lagi untuk kembali ke surga bersama anak cucumu." Itu artinya kehidupan kita di dunia ini dalam rangka kita menjalani proses untuk kepulangan kita ke surga. Mudik lah istilahnya itu. Kita mudik ke surga. Maka dunia ini bukan rumah kita. Bukan tempat menetap kita. Kita orang asing di dunia ini. Maka Rasulullah SAW dengan hadis ini mengingatkan kita supaya kita menganggap diri kita seakan-akan asing, orang asing di dunia. Atau orang yang sekedar menyeberang jalan. Karena perjalanan kita masih jauh untuk menuju kepulangan kita ke dalam surga itu. Supaya kita selamat pulang sampai ke dalam surga itu, maka jangan menganggap keberadaan kita di dunia ini sebagai penghuni yang akan menetap tinggal di dunia. Itu artinya, kalau ada orang yang menganggap dunia ini sebagai tempat tinggalnya, itu merupakan kesesatan. Orang yang tersesat. Orang yang tidak tahu jalan pulang. Dan tidak tahu rumahnya. Karena tidak tahu rumahnya, ya nggak tahu jalan pulangnya. Karena dia menganggap dunia ini adalah rumahnya. Bahkan ada yang menganggap dunia ini adalah surganya. Dan itu orang kafir. Orang yang menganggap dunia ini adalah surga, itu orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengingatkan kita supaya memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang kita berada di malam hari ini, itu artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan. Jangan tunggu besok. Besok saja saya melakukan kebaikan. Kan masih ada waktu. Siapa yang jamin kita bisa hidup sampai besok? Jangankan sampai besok, sejam lagi, siapa yang bisa jamin kita akan bisa hidup sampai sejam lagi? Maka kalau sekarang kita berada di waktu maghrib sampai isya ini, itu Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan di waktu ini. Kalau sekarang kita masih hidup, itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan sungguh sampai mati. Orang tidak bisa lagi melakukan apa-apa kalau dia sudah mati. Justru ketika kita masih hidup, kita seharusnya memperbanyak kebaikan untuk kita dapatkan manfaatnya nanti ketika kita mati. Kan itu yang diingatkan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tentang bahwa semua amal manusia itu terputus kalau dia sudah mati. Illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang yang sudah mati itu. Dia sendiri nggak bisa beramal lagi. Akan ada manfaat yang ia dapatkan ketika sudah mati itu kalau di masa hidupnya dia pernah mengeluarkan sedekah yang mengalir pahalanya terus sampai ketika dia sudah meninggal dunia, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia itu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan ditunda.
Hadis yang keempat, hadis yang terakhir, 3 hadis yang bisa kita pelajari malam ini, yaitu wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa saja yang menyerupakan dirinya, yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka, dari kaum itu. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Walaupun ada komentar tentang hadis ini, ada yang menganggapnya dhaif, tapi ada hadis-hadis lain yang memperkuat hadis ini. Itu sebabnya Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini hadis sahih. Di antara hadis yang mendukung hadis ini sehingga dia bisa dikategorikan sebagai hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man radiya amala qaumin kana minhum. Siapa yang ridho dengan amal satu kaum, maka orang itu termasuk bagian dari kaum yang ia ridhoi amalnya, yang ia sukai amalnya itu. Ini artinya apa? Kalau kita ridho saja itu, suka, senang dengan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, kita tidak melakukan maksiat itu, senang saja, ridho saja dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang, maka kita sudah termasuk bagian dari orang itu. Jangankan sampai meniru-nirunya, sampai mengikuti maksiat yang dia lakukan, senang saja itu. Ini makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tadi. Man radiya amala qaumin kana minhum. Siapa saja yang ridho dengan perbuatan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Kalau kita senang dengan orang-orang yang mabuk, maka kita termasuk bagian dari orang itu. Senang ngelihat orang itu mabuk. Walaupun kita tidak mabuk seperti dia, tidak minum khamr seperti dia, senang ngelihat orang begocek. Meskipun kita tidak ikut begocek, senang aja. Maka kita sudah termasuk bagian dari orang yang suka begocek itu. Senang melihat orang berjudi, maka kita sudah termasuk bagian dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau man tashabbaha ini sampai meniru apa yang dilakukan oleh satu kaum. Jadi secara umum hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menyerupakan, orang yang meniru perbuatan satu kaum, meniru sifat satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Kalau baik yang kita tiru dari satu kaum, maka kita termasuk bagian yang baik dari mereka. Tapi kalau jelek, kalau buruk yang kita tiru dari kaum itu, maka kita termasuk bagian yang buruk dari mereka. Itu artinya apa? Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari teman yang baik, meniru hal-hal yang baik dari orang yang menjadi teman kita itu. Kalaupun kita ingin terbuka, mau berteman dengan siapapun, mau bersahabat dengan siapapun, jangan sampai kita meniru sifat-sifat buruknya. Jangan sampai kita mengikuti perbuatan-perbuatannya yang buruk. Justru kita harus yang mempengaruhi. Kita yang harus mempengaruhi mereka. Orang-orang yang melakukan maksiat itu. Kalau kita bisa meyakinkan diri
dengan kita menjadikan dia sebagai teman, dengan kita bisa menjadikan dia sebagai sahabat, kita bisa mendekati dia, kita bisa merubah dia menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita punya kemampuan itu, silahkan berteman dengan siapapun. Tapi kalau kita tidak mampu untuk merubah dia, atau justru kita yang terpengaruhi oleh dia, jangan berteman dengan orang-orang itu. Kalau kita khawatir tidak mampu mempengaruhi dia, atau justru bahkan kita yang dipengaruhi oleh orang-orang seperti itu, kita harus jauhi, supaya kita tidak termasuk dari golongan mereka, orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang kita untuk berteman dengan orang yang tidak memusuhi kita, meskipun ia orang non-muslim. Tapi jangan sampai kita dipengaruhi oleh mereka dalam hal-hal yang akan merusak akidah dan juga merusak akhlak kita. Justru kita yang harus mempengaruhi mereka, bisa memberikan hidayah kepada mereka, jadikan mereka beriman, menjadikan mereka muslim, menjadikan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 hadis yang kita pelajari masih dalam bab az-zuhdi wal wara. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan hadis yang kelima. Ini masih beberapa hadis, karena bab ini juga terdiri dari 11 hadis. Ada 11 hadis dalam bab az-zuhdi wal wara. Insyaallah mudah-mudahan pada pekan yang akan datang kita bisa menyelesaikan 6 hadis lagi dari bab ini, sebelum kita masuki bab yang keempat, yaitu bab tarhib min masawi'il akhlaq. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'.